Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika minat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu materi tentang limit. Ya, materi tentang limit. Nah, adapun standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu Ananda sekalian diharapkan mampu menggunakan konsep limit fungsi dan turunan dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya adalah Ananda sekalian bisa menjelaskan secara intuitif arti dari limit fungsi di suatu titik dan di ketakhinggaan. Indikatornya adalah Ananda sekalian bisa menghitung limit fungsi aljabar baik di suatu titik maupun di ketakhinggaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menjelaskan, berdiskusi tentang apa sih sebenarnya definisi dari limit itu. Nah, Ananda sekalian, secara aljabar bisa kita jelaskan dengan memisalkan ada sebuah fungsi, ya. Fungsi itu adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x min 1. Nah, kemudian fungsi ini kita uji cobakan dengan mengambil beberapa titik yang mendekati 1 baik dari kanan maupun dari kiri. Jadi ini kita uji cobakan ke 1. Kita cek beberapa angka di sebelah kirinya, kemudian beberapa angka di sebelah kanannya. Nah, ini kita ambil contoh x-nya itu di samping kiri 1 misalkan 0,9999. Nah, kita masukkan ke rumus ini 0,999 dibagi 2 kemudian dikurangin 1 dibagi 0,999 dikurang 1, itu hasilnya nanti bisa diuji cobakan, itu hasilnya adalah 1,99. Diuji lagi ke kirinya dapatnya segini, ke kiri lagi segini, x-nya 0,9 ke sini. Boleh diuji beberapa kasus, tapi kita cukupkan 4 saja sebagai contoh. Kemudian begitu juga di sebelah kanan. Ini sebelah kanan kita ambil di sebelah kanannya 1, yaitu 1,001. Kita masukkan sebagai x, dapat hasilnya sebagai 2,001. Nah, kita ambil angka ini, hasilnya segini, ambil angka ini, hasilnya 2,01 dan seterusnya. Nah, habis itu kita bisa lihat nih kecenderungannya. Dari tabel di atas terlihat jika x mendekati 1, nah dalam limit kita tulis x tanda panah 1. Itu artinya x menuju atau mendekati 1. Maka nilai fx akan mendekati berapa? Coba lihat. Ini 1,9, kemudian 1,99, 1,999 dan seterusnya. Dari arah kanan 2,1 terus turun 2,01, 2,001, 2,001. Nah, kira-kira mendekati berapa? Mendekati angka 2, bilangan bulat 2. Nah, itulah definisi limit. Jadi, nilai pendekatan untuk fungsi ini. Oke? Nah, secara gambar kira-kira bisa kita jelaskan seperti ini. Dari sisi kiri dia menuju 2. Dari sisi kanan dia menuju 2 juga. Untuk X menuju 1. Nah, setelah kita memahami definisi limit, selanjutnya kita akan lanjut ke teori limit. Nah, ada beberapa hal nih yang harus kita pahami supaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan limit kita tidak sekedar menghitung saja, tetapi sudah ada teorema-teoremanya yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat cara kita menyelesaikan masalah-masalah limit. Nah, ini mau nggak mau kita harus hafal sambil kita pahami. Contohnya limit x menuju c, konstanta sebuah angka untuk fx. Sama dengan limit x menuju c, k. K itu adalah konstanta, maka hasilnya juga tetap k.
Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian fx sama dengan x. Nilai limit fungsi identitas adalah nilai pendekatan. Nah, kemudian yang kedua, ada sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau limit x menuju c itu dalam kurung fx tambah gx, itu kita bisa cari dengan memisahkannya. Kita cari dulu limit x menuju c untuk fx-nya, kemudian ditambahkan limit x menuju c untuk gx-nya. Karena kalau bingung begini kan panjang, ya udah kita pecah aja. Itu bisa. Kemudian begitu pun pengurangan, kalau dia bergabung bisa kita pecah. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga begini. Jika k suatu konstanta, kalau kita ketemu permasalahan limit x menuju c, k dikali sebuah fungsi, nah itu bisa kita k-nya supaya nggak repot ya. K-nya kita tarik ke belakang dulu. Nah, di sini dia k. Baru limit x menuju c untuk fx. Bisa. Kemudian perkalian dan pembagian. Sama juga. Kalau di sini perkalian fungsinya kita bisa pecah. Pecah aja dulu fx, cari dulu limit x menuju c untuk fx, kemudian cari limit x menuju c untuk gx. Hasil dari masing-masing ini baru kita kalikan, bisa juga. Begitupun pembagian. Nah, kita cari dulu yang fx, kita cari gx, baru masing-masing hasilnya kita bagikan. Tapi dengan catatan pembagi tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau berpangkat juga bisa. Jadi kalau limit fungsinya yang berpangkat, kita bisa cari limitnya dulu dari fungsi itu. Hasilnya baru kita pangkatkan. Akar juga begitu. Ya, limit fungsi yang berakar. Ya udah kita cari dulu aja limit fx-nya, nanti hasilnya yang kita akarkan. Itulah teorema-teorema yang akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan limit. Nah, ingat ya, ada berapa teoremanya tadi. Nah, coba kita lihat ada beberapa contoh nih. Nah, limit x menuju 4. Ini fungsi apa? Pengurangan. Nah, berdasarkan limit yang tadi bisa kita pecah. Kita cari dulu yang 3x kuadratnya, lalu kita cari yang fungsi 2x-nya, baru masing-masing hasilnya kita kurangkan. Nah, gitu ya. Nah, ini dia sudah pecah. Limit x menuju 4 untuk 3x pangkat 2 dulu yang dicari. Kemudian yang 2x dilimitkan juga. Nah, barulah masuk sama dengan berapa gitu ya. Nah, limit x menuju 4, 3x pangkat 2. Nah, oke. Nah, hasilnya nanti kurang lebih 40, sama dengan, bukan kurang lebih, sama dengan 40. Begitupun ini limitnya pembagian, tapi bisa dipecah, bagi aja dulu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pada saat dibagi ada akar. Ya, masukin aja dulu fungsi limitnya. Nanti hasilnya yang kita akarkan. Hasilnya nanti 5/4. Ini perkalian bisa kita pecah. Nah, itulah manfaatnya menggunakan teorema. Jadi, pertama-tama pahami definisinya, kemudian teorema-teoremanya kita pahami. Lalu setelah itu kita berlatih soal-soal ini. Saya kira untuk pertemuan sekarang saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.